Selamat malam, perkenalkan nama saya Josie Andiko Syafatiawan, NPM 19063566286. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan ini. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya untuk memenuhi UAS mata kuliah aplikasi CFD dengan advisor saya, Bapak Ahmad Indra Siswantara. Oke, apa yang akan saya bahas dalam tugas besar ini, saya akan membahas mengenai proses yang disebut sebagai proses elutriasi. Nah, apa itu elutriasi? Untuk mempermudah, coba kita perhatikan gambar ini. Nah, di sini adalah elutriator atau alat elutriasi. Nah, seperti yang kita lihat ada 4 saluran, 2 inlet, 2 outlet. Inlet yang atas itu feed stream. Ini adalah aliran multifase atau boleh dibilang aliran gas atau solid. Gasnya itu adalah angin, solidnya itu adalah partikel padat. Yang di bagian bawah adalah inlet kedua itu adalah fluid stream atau aliran wash air atau fluida cuci yang akan ditembakkan ke atas. Nah, ada dua outlet. Yang di bawah ini adalah outlet untuk quartz partikel. Jadi, fluida-fluida yang tergolong berat, dia akan turun ke bawah masuk ke underflow dan keluar melalui outlet ini. Nah, outlet kedua itu adalah fine particle. Nah, partikel-partikel yang tergolong ringan, dia akan tertiup oleh wash air tadi, lalu akan keluar melalui overflow. Jadi secara keseluruhan ini akan menghasilkan efek separasi ya, yang sangat dibutuhkan oleh industri. Biasanya industri menggunakan ini untuk memisahkan ore, metal ore atau silt atau juga yang paling sering digunakan untuk membersihkan plastik pellet. Itulah juga yang akan kita bahas dalam tugas besar saya. Judul tugas besar saya adalah CFD Investigation of Dust Particle Filtration in Plastic Pellet Industry. Oke, mengapa separasi penting dalam plastik pellet industry? Jadi, ketika dalam pabrik plastik pellet, ketika si plastik pellet itu dialirkan dari satu tempat ke tempat lainnya melalui pipa, biasanya akan terbentuk kontaminan. Kontaminannya ini akan berbentuk debu atau streamer atau angel hair seperti terlihat pada figur kedua ini. Nah, angel hair ini atau streamer dia akan bentuk seperti benang yang panjang ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena kita mengingat plastik atau plastik pellet itu bersifat termoplastik, sehingga ketika mengalami panas, plastik akan melunak. Jadi ketika aliran multifase, gas solid flow dari plastik pellet dan udara yang di vakum tadi melalui pipa yang ada bandnya, dia akan mengalami impact zone, lalu di impact zone setelah itu mengalami sliding zone. Ketika terjadi friction, akan terjadi heat generation. Nah, ketika terjadi heat generation, maka plastik pellet tadi yang awalnya berbentuk bulat-bulat dengan diameter sekitar 0,3 mm, dia akan berubah bentuk dan bentuk benang. Nah, benang ini akan tersalur bersama plastik pellet murni ke ke receiver selanjutnya. Jika ini terus dilanjutkan ke produk akhir, maka hasil plastik yang dihasilkan final produknya akan tidak berkualitas. Semisal kalau seharusnya dia clear, dia akan terlihat sedikit blurry. Atau bahkan ini akan buat clog atau tersumbatnya equipment atau mekanisme pada perpipaan ini. Oke, dalam simulasi ini, model illustrator yang akan digunakan akan terlihat seperti yang di figur 3 ini ya, teman-teman. Nah, ini adalah model Illustrator GSE dari perusahaan manufaktur Zeppelin. Nanti kita akan simplifikasi juga untuk memudahkan simulasi. Nah, di figur 4 ini adalah working system dari Illustrator. Nah, seperti yang bisa kita lihat, di sini terlihat jelas ada 2 inlet dan 2 outlet. Nah, di sebelah kiri, di sini ada motor yang menggerakkan pompa untuk memompa si wash air tersebut memasuki illustration chamber untuk mencuci si aliran gas solid tadi. Nah, di bagian bawah yang cukup menarik, di sini juga ada motor. Nah, kenapa motor ini penting? Karena motor ini akan memutar airlock rotary valve. Jadi, untuk memastikan fluida tersebut masuk dari bawah dan keluar dari atas, sistem boleh dibilang harus bersifat vakum dan tidak boleh bocor di bagian outlet bawah. Oleh karena itu, untuk kolektor di bawahnya ini biasanya dia akan buka tutup dalam bentuk rotary valve. Oke, seperti itu ya kira-kira. Nah, dalam proses simulasi dalam studi ini kita akan menggunakan program CFD Soft yang dikembangkan oleh CCIT Group Indonesia dan untuk geometrinya kita akan menggunakan Autodesk Inventor 2019.
Nah, sebelum masuk ke simulasi tersebut, kita akan sedikit membahas prinsip elutriation. Nah, kalau kita ingat tadi gambaran awal, elutriasi erat kaitannya dengan kecepatan terminal atau kecepatan was air. Jika kecepatan was air memiliki efek yang lebih besar daripada efek gravitasi, maka partikel akan tertiup ke overflow ke atas. Tapi kalau lebih kecil, maka partikel akan turun ke bawah. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua rumus. Yang pertama untuk aliran laminar, yang kedua untuk aliran turbulen. Nah, Vm itu adalah kecepatan terminal. Dia akan dipengaruhi banyak faktor seperti konstanta, rho, densitas, terus diameter dan juga V, si velocity fluida tadi, fluida masuk. Nah, yang paling perlu diperhatikan dalam studi ini adalah densitas dan diameter. Kalau kita perhatikan densitas maupun diameter dia berbanding lurus dengan kecepatan terminal. Ini artinya ketika densitas naik atau diameter naik, dibutuhkan kecepatan terminal yang lebih tinggi. Tetapi ketika was air konstan, otomatis uh, partikel dengan densitas atau diameter yang lebih tinggi tentunya akan tergolong berat dan dia akan mengalami underflow. Oke, di sini ada sedikit konstanta yang berbeda untuk turbulen dan laminarnya. Nah, nilai konstanta ini berbeda-beda untuk proses elutrasi dalam elutriator di setiap tempat. Jadi, sebaiknya engineer di tempat itu harus menentukan nilai konstanta elutriator di tempatnya. Oke, baik. Apa objektif dari studi ini? Ada 4. Yang pertama, kita akan melakukan simulasi CFD ilustrasi untuk geometri yang terpilih dan juga parameter tertentu dari literatur. Yang kedua, kita akan memperhatikan hubungan antara kecepatan was air dengan perubahan densitas maupun diameter dalam area ilustrasi. Yang ketiga, kita akan memverifikasi hasil kita dengan melakukan conversion test. Dan yang keempat, kita akan memvalidasi hasil kita dengan rumus awal tadi ya. Oke, metodologi dari penelitian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dari sekian banyak metode CFD, kita akan menggunakan MPPIC atau Multi-Phase Particle in Cell. Ini adalah metode matematik yang akan membagi gas solid tadi menjadi dua, yaitu fase fluida dan fase partikel. Fase fluida akan bersifat kontinu dan fase partikel akan bersifat discrete. Jadi karena bersifat kontinu, fase fluida dia akan mempertimbangkan nilai di sini ada UF dan ada theta F. Theta F itu volume fraksi dan UF-nya itu adalah delta kecepatan ya. Lalu dia akan menghasilkan persamaan momentum yang akan dipengaruhi juga oleh nilai pressure, force, dan juga gravity. Nah, selanjutnya adalah fase partikel. Dia akan berfokus pada kecepatan juga. Delta P per delta T ini adalah lokasi ya. Atau boleh dibilang seperti koordinat dari partikel tersebut. Di sini juga ada A atau akselerasi partikel. Nah, untuk mengisi nilai-nilai yang kosong, dalam metode ini akan digunakan interpolasi linear. Jadi, untuk nilai-nilai skalar, kalau kita bayangkan meshing itu seperti grid kotak-kotak catur, nilai-nilai skalar seperti pressure atau fraksi volume, dia akan dihitung di pusat kotak tersebut. Tapi untuk nilai-nilai vektor seperti kecepatan, dia akan dihitung di surface atau garis penghubung setiap kotak. Nah, ini adalah permodelan stress partikel yang diusulkan oleh Snyder. Jadi, fungsi dari persamaan ini adalah untuk menentukan pengaruh ketika partikel tersebut mengalami collision atau tumbukan dan pengaruhnya terhadap perubahan tekanan. Oke, di sini sebenarnya cukup panjang pembahasannya, cuman ini adalah rumus yang paling sederhananya saya ambil dan di sini ada juga banyak konstan yang mempengaruhi nilainya. Oke, itu konsep dasar MPPIC. Lalu kita akan masuk ke properti simulasi. Dalam simulasi ini kita akan menjadi 3 bagian. Yang pertama simulasi utama. Simulasi utama akan persis mengikuti properti pada kotak atas, tapi perlu diperhatikan pada partikel diameter kita akan menginjeksi atau menyemprot partikel secara uniform dengan range 0,3 sampai 3 mm ke dalam chamber tersebut dan was air velocity-nya adalah 4,2. Lalu di bagian kedua kita akan melakukan kali ini tidak secara disemprot secara range tapi satu persatu. Di bagian kedua kita akan memvariasikan nilai diameternya satu persatu.
Lalu di bagian ketiga, kita akan memvariasikan nilai densitasnya atau massa jenisnya satu persatu dengan nilai sebagai berikut. Oke, selama prosesnya, turbulensi akan dihitung dengan metode LES. Lalu untuk hubungan pressure dan velocity-nya akan dihitung dengan metode Pimple. Nah, berikutnya adalah geometri model dan meshing. Di sini, seperti yang dijelaskan tadi, ini adalah simplifikasi dari model GSE Elutriator dengan menggunakan inventor. Nah, kita bisa lihat, saya hanya akan memotong bagian region di mana terjadi elutriasi. Di sini ukurannya, nah, jika diperhatikan, pemodelan ini hanya akan memiliki 3 patch, yaitu 2 inlet dan 2 outlet. Jadi inlet yang paling atas ini seperti tadi, ini adalah tempat masuknya partikel gas solid, fluida gas solid. Di bagian bawah ini adalah tempat masuknya wash air. Nanti udara dari bawah ini dia akan mengalir terus ke atas dan keluar melalui outlet di bagian atas. Nah, outlet ini akan menjadi tempat keluarnya overflow atau partikel yang ringan. Sedangkan partikel yang berat nanti dia akan turun ke bawah dan keluar melalui inlet 2. Jadi boleh dibilang patch yang di bagian bawah ini bekerja sebagai inlet 2 dan juga outlet 2. Nah, ini adalah permodelannya dalam CFD Soft setelah di meshing. Warna merah itu wall, warna biru itu patch. Nah, untuk melakukan convergent test, kita akan memilih metode mesh independence grid. Jadi ketika kita meshing, kita akan memvariasikan nilai meshnya. Jadi mulai dari 2.400 sampai 277.000. Dan kita lihat pada titik mana nilai mesh ini akan stabil. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Kita akan masuk ke bagian selanjutnya yaitu hasil result and analysis. Oke, yang pertama kita akan melakukan verifikasi dari hasil yang kita temukan. Nah, bisa kita lihat dari mesh independence tadi, nilai mulai stabil pada titik number of cell 24.000. Meskipun perubahannya tidak begitu mencolok, nilainya jauh lebih stabil dibanding di bawah 24.000. Oleh karena itu, kita anggap hasil simulasi kita yang dilakukan pada mesh 277.000 itu sudah independen dari divergent mesh. Nah, ini adalah grafiknya. Lalu bagaimana dengan hasil dari simulasi tersebut? Kita mulai dulu dari dengan memperhatikan simulasi kedua dan yang ketiga. Tadi di simulasi kedua dan ketiga kita akan memvariasikan densitas dan diameter partikel. Nah, ternyata setelah kita simulasikan, semakin kecil nilai rho dari partikel, dia maka akan tergolong lebih ringan dan akan tertiup ke atas. Sedangkan semakin besar nilai rho, dia akan tergolong berat dan akan turun ke underflow. Nah, di bagian tengah ini, di rho 1330, dia sangat mendekati nilai terminalnya atau nilai cut off-nya. Jadi, mungkin untuk simulasi ini dia bukan tepat pada nilai cut off-nya, tapi kita bisa lihat perubahan naik atau turunnya sangat tidak signifikan ya, sangat pelan. Ini artinya sudah dekat dengan nilai kecepatan terminalnya. Nah, bagaimana dengan diameter partikel? Prinsipnya sama. Untuk diameter yang lebih kecil, dia cenderung tergolong ringan dan mengalami overflow. Sedangkan diameter partikel yang besar, dia akan cenderung berat dan mengalami underflow. Dari percobaan ini, bisa didapat nilai cut off secara empiris. Untuk densitas itu adalah rho sama dengan 1350 kg per meter kubik. Sedangkan untuk partikel diameter, nilai cut off-nya adalah 0,9 mm. Seperti tertera pada bagian ini. Jika kita validasi dengan logika formula tadi, ini memiliki kesesuaian ya. Tadi kita ingat nilai kecepatan terminal itu berbanding lurus dengan nilai rho dan densitas. Coba kita cek bersama. Ini ya. Nah, karena nilai berbanding lurus, ketika densitas naik atau diameter partikel naik, maka dibutuhkan nilai kecepatan terminal yang lebih tinggi. Atau boleh dibilang dibutuhkan nilai wash air yang lebih tinggi. Tapi jika wash air-nya tetap, kalau di sini dalam kasus ini wash air-nya adalah 4,2 mm per second, artinya wash air tidak mampu menahan kenaikan densitas atau kenaikan beban atau kenaikan diameter partikel tadi, sehingga efek gravitasi lebih dominan, sehingga dia akan bergerak turun. Oke, itu untuk simulasi kedua dan ketiga. Bagaimana dengan simulasi utamanya? Nah, ini adalah simulasi utamanya seperti terlihat di gambar bagian kiri. Di sini kita akan langsung variasikan diameter partikelnya bersamaan. Nah, kita bisa perhatikan ada partikel berwarna biru dan partikel berwarna merah.
partikel berwarna merah dia tergolong berat dan turun, sedangkan partikel berwarna biru dia akan tercuci ke atas, mengalami overflow. Nah, ini bisa disamakan dengan apa yang terjadi di industri plastik pelet. Partikel yang berwarna merah itu adalah plastik pelet sesungguhnya dengan ukuran 3 mm. Tapi untuk kontaminan-kontaminan seperti angel hair, streamer, dan dust itu seperti partikel yang berdiameter sangat kecil atau geometrinya tidak konsisten, sehingga dia akan terdorong ke atas, mengalami overflow dan dibuang. Nah, jika kita ilustrasikan dalam bentuk grafik tentang berdasarkan jumlah partikelnya, kita bisa melakukan uji pada detik ke-24 second. Jadi, kita akan menyemprot partikel ini selama 2 second. Jadi, ketika 2,4 second, kondisinya adalah semprotan partikel berakhir dan tersisa hanya sisa-sisa partikel di bagian-bagian tertentu saja. Nah, di dalam simulasi ini kita membagi atau mengklip di paraview menjadi dua bagian ya. Bagian atas berwarna biru dan bagian merah. Kita lihat di grafik sini, ini sumbu X ini adalah ukuran diameter partikel, sumbu Y ini adalah jumlahnya. Di bagian bawah yang berwarna merah, kita lihat yang tersisa hanya partikel dengan ukuran yang besar. Sedangkan pada bagian di bawah 0,9 meter, yang berwarna biru, ini hanya akan muncul pada daerah-daerah di bagian atas. Nah, ini membuktikan kalau proses elutriasi dalam simulasi ini berjalan sesuai rencana. Ini semua hasil ini dipengaruhi oleh distribusi U-bulk atau distribusi kecepatan luas air dan juga distribusi pressure. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui hasilnya tadi, kita akan coba menganalisisnya dalam sudut pandang tersebut. Oke, kita mulai dari distribusi U-bulk. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri adalah distribusi U pada arah horizontal dan sebelah kanan adalah distribusi U pada arah vertikal. Nah, kita mulai dari yang kanan. Kita bisa lihat pada daerah elutriasi di kotak kiri dan kotak kanan warnanya merah. Ini artinya terjadi kecepatan yang tinggi. Nah, betul adanya karena di bagian bawah ini was air dengan kecepatan 4,2 mm per second langsung keluar ke arah outlet. Tapi di channel inlet multifase terlihat warna biru, artinya tidak ada kecepatan arah Y. Nah, ini terjadi karena was air tadi tidak masuk ke dalam channel. Kejadian ini memungkinkan aliran multifase tadi bisa turun ke bawah dengan baik hingga akan mengenai diffuser, lalu akan terdistribusi secara merata. Cuman di sini terjadi perubahan ya. Ada yang bahkan sampai berwarna biru tua atau kecepatannya negatif. Nah, mengapa nilainya bisa negatif dan berubah-ubah di sini? Ini karena was air tadi dia mengalami tumbukan dengan geometri si ujung channel, tip channel, sehingga dia akan membentuk turbulensi. Demikian juga turbulensi ini diakibatkan oleh partikel tadi, dia menumbuk diffuser sehingga akan merubah aliran fluida di sekitarnya. Nah, selain itu ada efek yang terjadi juga ketika was air menumbuk geometri tadi akan terjadi separasi di bagian sini, terjadi wake, sehingga di bagian sini terlihat warnanya lebih pink ya, lebih merah muda. Oke, bagaimana jika ditinjau dalam distribusi U-bulk arah horizontal? Nah, umumnya warnanya biru dengan kecepatan sangat kecil, tapi di bagian tengah, di dekat diffuser, nilainya sangat tinggi, yaitu berwarna merah. Mengapa ini terjadi? Karena seperti yang tadi dipahami dari sebelah kanan, di sini terjadi tumbukan ya. Sekarang kita coba lihat beberapa plotting yang cukup informatif pada ketinggian horizontal di sekitar diffuser ya, Y1,26. Nah, hasilnya akan bentuk grafik seperti ini. Kita bisa lihat warna merah itu adalah U-bulk Y, sedangkan warna hitam itu adalah U-bulk X. Kita lihat yang merah dia akan turun secara signifikan, tetapi di bagian tengah, tapi sebaliknya U-bulk X dia akan naik di bagian tengah. Di bagian sini itu terjadi turbulensi-turbulensi ya, karena ada pergerakan antara partikel dengan diffuser dan juga was air. Oke, selanjutnya bagaimana dengan distribusi pressure-nya? Nah, ini adalah distribusi pressure-nya. Menarik, hasilnya akan menghasilkan warna seperti pelangi. Nah, ini yang di bagian bawah adalah pressure bertekanan tinggi, yang bagian bawah adalah pressure bertekanan rendah. Kita ingat tadi pada U-bulk Y, pada daerah elutriasi ini akan berwarna merah. Jadi, di sini akan terjadi pressure drop yang stabil atau konstan. Jadi, kita bisa lihat warnanya turun secara konstan dari warna merah hingga ke biru. Nah, ini wajar. Nah, di beberapa titik juga ada warna biru
yaitu pada ujung inlet multifase. Kenapa di sini berwarna biru? Karena di sini tidak terpengaruh uas air yang bertiup dari bawah, jadi tidak ada pengaruh kecepatan. Tapi ada beberapa fenomena, yaitu di daerah sekitar diffuser, lagi-lagi sedikit unik. Kenapa? Karena di sini terjadi turbulensi. Jadi malah warnanya agak sedikit kemerah-merahan ya. Karena ada turbulensi dan juga ada tumbukan ketika partikel campuran tadi menabrak diffuser di titik diagonal ini, dia akan memiliki pressure yang cukup meningkat. Nah, hal yang menarik lagi kita bisa lihat di dekat channel ini ada terjadi pressure drop hingga ada warna biru yang cukup turun ya. Nah, ini terjadi karena di sini terjadi separasi dan ada wake yang dialami oleh aliran uas air. Nah, bagaimana dengan plotting yang informatifnya? Kita akan plotting pada daerah yang sama, yaitu horizontal pada ketinggian 1,26. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah grafik pressure-nya, yaitu pressure-nya biasa saja di kiri dan kanan, tapi di tengah dia ada kenaikan karena ada turbulensi. Nah, di sebelah kanan ada grafik yang cukup unik. Nah, grafik ini akan diplot dari dua garis. Kali ini garis vertikal. Yang pertama adalah garis pressure drop yang normal dari R 0,5, mungkin sekitar sini. Satu lagi adalah daerah yang cukup dekat dengan diffuser, yaitu R sekitar 0,16, dia di sekitar sini. Oke, di sekitar sini ya. Nah, warna dari yang dekat diffuser warnanya orange, dan warna yang dekat jauh dari diffuser dia warna biru. Kita bisa lihat pada grafik berwarna biru, pressure turun secara konstan. Jadi pressure drop berlangsung secara stabil dari pressure tinggi ke pressure rendah. Tapi di daerah berwarna orange terjadi gelombang ya atau gejolak di dekat daerah diffuser pada ketinggian sekitar sini, sekitar 0,8. Nah, kenapa ini terjadi? Dengan alasan yang sama, ini terjadi karena terjadi turbulensi daerah tersebut ketika partikel mulai masuk ke daerah elutriasi. Jadi dia sedikit naik, tapi tiba-tiba dia akan turun secara drastis, drop secara drastis hingga bahkan di bawah 0. Mengapa ini terjadi? Karena di sini terjadi pressure drop ya, seperti yang dijelaskan tadi. Di daerah yang berwarna gelap tadi di bagian sini, pressure drop, lalu aliran fluida itu akan melakukan recovery, sehingga kita bisa lihat grafik warna orange ini naik lagi untuk menyesuaikan kembali dengan aliran pressure drop yang normal. Tapi perubahan-perubahan pressure ini ataupun perubahan-perubahan dari kecepatan tadi di daerah turbulensi, daerah tumbukan-tumbukan tadi tergolong tidak major, jadi efeknya terhadap elutriasi tidak terasa. Elutriasi berjalan seperti semula. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari studi kali ini? Kita bisa simpulkan kalau simulasi CFD terhadap proses elutriasi menggunakan CFD soft berhasil dan menghasilkan nilai yang sesuai dengan hasil analisa dan cocok untuk mendeskripsikan proses yang terjadi pada industri. Nah, meskipun hanya dilakukan pada bagian kecil dari model elutriator sesungguhnya tadi, karena kita potong menggunakan Autodesk Inventor, kita bisa memperhatikan sifat-sifat fluida atau sifat-sifat aliran partikel yang terjadi di chamber, di ruangan elutriasi ketika bahkan densitas atau diameter partikelnya kita variasikan. Studi ini diharapkan metodologinya bisa digunakan juga untuk pelajaran studi-studi berikutnya di masa depan. Oke, demikian presentasi paper atau tugas besar dari UAS saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih.